Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan Pak Ikhwan dengan mata kuliah baru yaitu Farmakoterapi 3. Bagaimana kabarnya di sana? Semoga kalian semua bisa menjaga kesehatan, apalagi dengan kondisi yang sedang tidak kondusif seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kalian tetap optimal meskipun kita perkuliahannya jarak jauh. Oke. Farmakoterapi 3 di program studi farmasi Universitas Harapan Bangsa ini mungkin akan sedikit berbeda dari farmakoterapi sebelumnya, di mana nanti kalian akan mempelajari beberapa hal baru yang mungkin belum dipelajari di farmakoterapi 1 dan farmakoterapi 2. Oke, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kalian pelajari dan siapa saja tim teaching pada mata kuliah ini. Untuk tim teaching pada mata kuliah ini ada saya sendiri sebagai koordinator, kemudian ada Ibu Pepi dan Ibu Sunarti. Kemudian apa yang ingin saya jelaskan? Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, strategi pembelajaran, komponen evaluasi, ketentuan mengikuti perkuliahan, dan referensi yang harus kalian miliki pada mata kuliah ini. Sudah punya literatur terbaru belum? Kalau belum, nanti akan saya share dalam bentuk Google Drive, nanti akan bisa kalian akses ke sana ya. Oke, saya akan bagikan melalui koordinator mata kuliah. Oke, untuk mata kuliah Farmakoterapi 3 pada semester ini, kalian akan mempelajari beberapa penyakit baru yang mungkin kalian sendiri masih cukup awam ya, tapi ini adalah bagian penting dalam sebuah perkuliahan, yaitu tentang sistem neurologi, gangguan psikiatri, sistem urologi, sistem imun, gangguan tulang dan sendi, dan gangguan pada penglihatan. Oke, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang farmakoterapi pada sistem neurologi, gangguan psikiatri, sistem urologi, sistem imun, gangguan tulang dan sendi, dan gangguan pada penglihatan dan penciuman. Oke, bahan kajian pada perkuliahan ini terkait dengan outcome terapi, interpretasi data lab, dan manajemen terapi, terutama pada penyakit-penyakit saraf, karena overall pada mata kuliah ini lebih dominan pada penyakit gangguan-gangguan saraf. Oke, strategi pembelajarannya pada mata kuliah ini, pertemuan pertama adalah penyampaian kontrak, ini yang sedang kita laksanakan. Kemudian saya akan jelaskan nanti tentang tugas-tugasnya dan evaluasi pembelajaran. Kemudian tatap muka terjadwal sebanyak 16 kali, di mana 14 kali tatap muka dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Dengan lama tiap kali pertemuan kurang lebih adalah 100 menit. Kemudian untuk praktik laboratorium, karena memang kondisinya belum memungkinkan, maka inkondisional dulu ya, nanti akan disampaikan kemudian jika kondisinya sudah lebih kondusif. Kemudian terdapat tugas, baik kelompok maupun mandiri. Untuk pembagian kelompok, nanti akan saya share ke kalian berdasarkan sistem. Ya, nanti tetap kalian harus belajar dan bekerja secara kelompok. Sekarang sudah kids zaman now harusnya tahu ya bagaimana mengerjakan pekerjaan secara berkelompok meskipun jarak jauh. Kemudian kuis dilaksanakan minimal 3 kali. At least untuk mata kuliah ini kuis akan dilaksanakan setiap pertemuan. So, kalian harus betul-betul mempersiapkan dan memperhatikan setiap presentasi yang disampaikan oleh dosen-dosen pada mata kuliah Farmakoterapi 3 ini. Kemudian, ingat, di sini kalian dituntut untuk menggunakan student center learning. Artinya, kalian harus mencari bahan belajar di luar dari presentasi ini. Kalian harus menemukan hal-hal yang mungkin kalian tidak mengerti atau mungkin yang sudah dijelaskan oleh dosen namun kalian belum terlalu memahami. Oke. Kemudian terkait dengan grading score pada Farter 3. Di sini ada 2 penilaian. Yang pertama adalah teori 70% dan praktek 30%. Di mana untuk praktek akan kami tangguhkan terlebih dahulu dan untuk teori tetap dilaksanakan seperti biasanya.
Oke, akan diinfokan lebih lanjut terkait dengan presentasi perkuliahan, penilaiannya seperti apa, ya setelah nanti kondisinya sudah kondusif. Oke, nah ini adalah referensi-referensi yang saya harap kalian sudah punya semua. Di situ ada Kodak Kimball, ada Brunton, ada Dipiro, ya kan? Kemudian Fischbach yang terbaru, kemudian ada Katzun juga ada yang 2019, ya, kalian harus punya. Kemudian Pagana Mosby yang 2018. Kemudian karena ini kalian akan fokus pada gangguan psikiatri, kalian harus punya buku panduan penting dalam gangguan psikiatri, yaitu Sadok dan Ruiz. Ini ada di bagian terakhir, oke? Kalian harus memiliki e-book tersebut. Okay, so let's start to the first meeting. Kita akan mempelajari materi pertama pada perkuliahan farmakoterapi ini, yaitu tentang pain management. Oke, pain management ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Bapak Ihwan Yuda Kusuma. Sebelum kita mulai, kita nonton dulu, oke? Nonton dulu di YouTube. Saya sudah siapkan YouTube-nya, kalian tinggal klik saja. Nanti ketika kalian klik, kalian akan menemukan link YouTube-nya. Daripada mendengarkan iklan, ini sudah saya siapkan. Oke, saya akan jelaskan. Apa itu pain management? Pain itu artinya nyeri. Manajemen itu ya manajemen. Berarti bagaimana memanage nyeri dan bagaimana pengobatan untuk mengatasi nyeri. Dan ada berapa tingkatan sih nyeri itu? Nah, kita akan dengarkan video ini dan akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kalian bisa, kalau misalkan kalian nggak terlalu suka berbahasa Indonesia, oke lah, silahkan kalian buka di YouTube sendiri untuk berbahasa Inggris. Oke? Oke, yang pertama yaitu tentang 4 fase nociception. 4 fase nociception itu artinya adalah 4 fase bagaimana kita merasakan nyeri dan bagaimana respon dari awal ketika kita mendapatkan transduksi hingga nanti ada mediator nyeri yang akan sampai ke sistem saraf. Oke, kita dengarkan dulu. Jadi, awal mulanya akan dimulai dengan adanya transduksi. Transduksi sinyal itu dapat berupa, misalkan nih, kita kepotonglah jarinya, kena pisau maksudnya, atau mungkin tertimpa batu, atau mungkin kesandung, atau mungkin kena jarum, atau apapun itu, maka awal mula proses tersebut dimulai dari proses transduksi. Oke, kemudian dari sinyal tersebut akan sampai kepada neuron di otak. Nah, ditransmisikan. Transmisi artinya disalurkan atau dikirimkan ke otak. Jadi, misalkan sudah ketimpa palu, ya, kemudian sinyal tersebut akan ditransmisikan menuju ke otak. Nah, di situ, di otak akan ada yang disebut dengan somatosensory cortex. Dialah yang menerima sinyal transmisi dari tempat kita terkena transduksi, ya. Maksudnya dari transduksi awal akan ditransmisikan menuju ke somatosensory cortex. Nah, di sini akan muncullah sesuatu yang disebut dengan proses ketiga, yaitu perception. Ya, perception itu artinya persepsi. Artinya apa? Ini apa yang kita rasakan. Tubuh akan merespon dengan, oh ini nyeri, oh ini sakit. Nah, seperti itu. Ya. Nah, semua kontrol nyeri tersebut akan dimulai dari otak. Nah, kemudian otak akan memberikan sinyal terkait dengan pain modulation atau rasa nyeri yang muncul, ya. Nah, kita akan mulai dulu dari transduksi, ya. Mungkin beberapa video ini nanti akan saya percepat biar tidak terlalu lama, ya. Kita lihat dulu bahwa di dalam kulit, ya, karena permukaan tubuh kita itu dominannya adalah kulit, jadi ada bagian epidermis yang di dalamnya ada
nervous atau sistem saraf yang ada di dalam dermis, ya. Jadi stimulus itu berbeda-beda ya, dan itu akan meningkatkan depolarisasi. Kalian sudah paham ya bahwa sinyal, transduksi sinyal itu dimulai dari adanya proses depolarisasi, ya. Nah, beberapa stimulus menyebabkan beberapa perbedaan, ya kan? Sehingga trauma yang berbeda akan menyebabkan respon yang berbeda juga. Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkan stimulus itu contohnya adalah trauma atau benturan, kemudian yang kedua adalah bahan-bahan kimia, kemudian iskemik jaringan, misalkan kekurangan udara atau mungkin udara yang kotor atau apapun itu, kemudian adalah temperatur yang ekstrim, ya, suhu-suhu yang panas. Misalkan kalian sering di jalan panas-panasan gitu kan, ngeluh kan, aduh panas banget. Nah, itu salah satu nosiseptor yang stimulus untuk menstimulasi nosiseptor, ya. Nah, jadi karena ini berhubungan dengan depolarisasi, ya kan, masih ingat semua di farmakologi molekuler, maka akan terjadi perubahan pada kanal ion. Kanal ion apa yang akan berhubungan, yaitu ada kanal ion natrium dan kanal ion kalsium, di mana kanal ion natrium dan kalsium tersebut akan terbuka. Ingat, kontraksi dimulai dari adanya aktivasi dari kanal ion apa? Kalsium. Betul sekali. Ya. Jadi awal mulanya adalah tadinya ada stimulus terlebih dahulu, kemudian akan membuka kanal natrium dan kanal kalsium. Akibatnya akan muncul sebuah respon atau terjadi sebuah kontraksi. Nah, oke, kemudian contohnya yang lain adalah misalkan nih, kalian tertusuk jarum. Ini adalah contoh ketika tertusuk jarum. Nah, mekanik gerak, karena ini adalah sesuatu yang mekanis itu ada pergerakan, kemudian menusuk dan melukai tubuh kalian, misalkan. Nah, maka akan terjadi mekanisme terbukanya kanal ion natrium dan kalsium, ya kan? Karena adanya luka tersebut gitu ya. Nah, akibatnya terjadi proses depolarisasi. Depolarisasi yang terjadi di sini adalah depolarisasi nosiseptor. Oke. Contohnya ya, karena temperatur di atas 43 derajat, ya kan, kalian naruh tangan di dekat kompor misalkan, atau kena knalpot yang paling sering buat mahasiswa ya kan. Nah, heat sensitive ion channel open, artinya panas itu sensitif untuk membuka kanal ion, ya kan, sehingga terjadi nosiseptor depolarisasi. Nah, kemudian ini agak saya percepat sedikit ya. Nah, biasanya dengan adanya panas atau luka ataupun panas, maka akan terjadi kerusakan pada sel. Iya kan? Kalau misalkan ada benda sesuatu yang melukai kita, pasti entah itu terjadi inflamasi, entah itu terjadi luka ataupun apa namanya, itu akan merusak jaringan pada sel. Nah, kemudian oleh karena itu akan menstimulasi apa itu yang dinamakan dengan protease. Protease ada dua macam. Yang pertama adalah kininogen, dan yang akan karena adanya protease tersebut akan menjadi bradikinin. Ingat ya, kalau ngomongin tentang bradikinin ini terlibat pada respon inflamasi. Oke, masih ingat ya kalau di paru-paru, oh bradikinin di paru-paru menyebabkan inflamasi di paru. Inflamasi di paru menyebabkan apa? Oh, menyebabkan sesak nafas. Nah, tapi kalau di sini bradikinin dan kininogen, misalkan di kulit, dia akan mengeluarkan mediator inflamasi yang ada di kulit.
Nah, bradikinin tersebut akan menstimulasi sesuatu yang penting yang sudah kalian pelajari, yaitu ikatan G-protein coupled receptor. Selain itu, dia juga akan mengaktifkan ATP, di mana ATP itu menyebabkan apa? Masih ingat? Ketika kanal CA terbuka dan kanal NA terbuka, apakah akan terjadi proses depolarisasi? Setelah terjadi depolarisasi, apa yang terjadi? Ketika sudah muncul luka, maka akan menstimulasi ATP untuk menutup kanal kalium. Kanal kalium tertutup, maka akan terjadi depolarisasi. Ingat, depolarisasi terjadi ketika kanal Na terbuka dan kanal kalium tertutup. Betul sekali ya. Oke. Sekali lagi saya sampaikan terkait dengan G-protein coupled receptor dan ATP. Nah, kemudian kalium yang tadi di dalam sel yang sudah rusak tersebut akan secara cepat menyebabkan depolarisasi nociceptor, di mana itu menyebabkan beberapa mekanisme berikutnya, yaitu menyebabkan peningkatan ion hidrogen, ya kan, di dalam ekstraseluler yang menyebabkan apa? Acid. Acid itu adalah tadi disampaikan bahwa nantinya akan mengeluarkan acid, artinya acid sensing ion channel. Ion akan mengaktifasi A6 atau disebut dengan acid sensing ion channel, atau ion yang sensitif terhadap kanal asam, ya. Nah, kemudian setelah terjadinya polarisasi tadi ya, misalkan ini disengat lebah gitu ya, ini lebahnya udah datang. Nah, maka dia akan menstimulasi pelepasan sel mas, ya kan, sel mas di dalam tubuh untuk mengeluarkan histamin dan serotonin. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi berhubungan dengan kanal ion, sementara bisting atau tadi sengatan dari lebah itu akan langsung menyebabkan stimulasi pada sel mas, di mana nantinya dari sel mas tersebut akan melepaskan mediator inflamasi yang disebut dengan histamin dan serotonin, di mana nantinya jaringan paling kecil, ya kan, yang secara selektif akan menyebabkan itching sensation atau sensasi yang tidak nyaman. Nah, itu disebut dengan proreseptor, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah prostaglandin. Setiap kali kita bicara tentang inflamasi, kita akan bicara tentang mediator inflamasi yang paling dominan pada tubuh manusia, yaitu prostaglandin. Masih ingat dengan prostaglandin? Kalau belum ingat, saya ingatkan lagi. Oke, jadi prostaglandin adalah sebuah produk dari jalur asam arachidonat. Asam arachidonat itu dimulai dari sini. Ada fosfolipid, dengan adanya fosfolipase A2 akan membentuk asam arachidonat, di mana nanti ada CHOX dan ada LOX, ya kan? Di mana LOX nantinya akan menghasilkan leukotrien, sementara siklooksigenase atau CHOX, ada berapa CHOX? CHOX1, CHOX2, dan CHOX3, di mana nantinya akan menghasilkan mediator inflamasi yang disebut dengan prostaglandin. Oke, saya akan hubungkan antara prostaglandin dengan G-protein coupled receptor atau reseptor yang tergandeng pada protein G, ya. Masih ingat tentang adenyl siklase? Dibuka lagi buku farmakologi molekulernya ya, karena kalian sudah farmakoterapi 3 yang sudah mendapatkan farmakologi molekuler. Oke,
Jadi awalnya nantinya ketika ada suatu impuls, dia akan berikatan dengan ligan, akan berikatan dengan G protein coupled receptor, di mana nantinya akan mengaktifasi dan meningkatkan siklik adenosin monofosfat. Ya, masih ingat ya? Dibuka lagi catatannya. Nah, adanya stimulasi nociceptor tersebut menyebabkan suatu fosforilasi yang menyebabkan reseptor itu lebih ada sensitisasi dari reseptor, ya, sehingga akan ada terbukanya kanal natrium. Nanti kalian bisa membaca bagaimana kanal natrium tersebut, ya, menyebabkan mediator inflamasi muncul, kemudian menyebabkan rasa nyeri dan menyebabkan kontraksi. Nah, kemudian ada pain transduction yang distimulasi oleh CGRP atau calcitonin gain related peptide dan substansi P. Oke. Di sini aktivasi si nociceptor ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah mechanical stretch atau luka mekanis atau benturan atau apapun itu. Kemudian damage cell release yang disebabkan karena adanya kininogen atau bradykinin, ya kan. Kemudian tadi aktivasi ATP, ya kan, karena menyebabkan depolarisasi yang berhubungan juga dengan kanal kalium. Dan kalau misal disengat lebah, tadi masih ingat ya, sengat lebah akan menyebabkan pelepasan sel mas yang nanti akan melepaskan mediator inflamasi, contohnya histamin, serotonin, dan pastinya semua inflamasi akan menyebabkan peningkatan kadar prostaglandin. Oke. Nah, jadi si substansi P atau CGRP ini akan menyebabkan beberapa hal ketika sudah terjadi inflamasi. Yang pertama yaitu adanya vasodilatasi, yang kedua adalah pelepasan histamin, yang ketiga adalah sensitisasi pada nociceptor. Nah, contohnya adalah alodinia. Alodinia itu adalah nyeri setelah stimulus yang diberikan secara normal. Contoh ya, kalian pegel, dipencet, kemudian ngerasa nyeri, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga yaitu capsaicin. Capsaicin adalah kandungan khas pada apa? Gambar apa ini? Chili peppers. Chili peppers itu adalah cabai, ya. Makanya ketika kalian makan cabai itu kerasa pedes banget, ya, karena apa? Karena ketika ada capsaicin, ya kan? Capsaicin itu mampu untuk mampu menyebabkan aktivasi darah valensi reseptor, di mana dia akan membuka kanal Na dan kanal Ca. Nah, selain itu, kayak tadi, setiap kali ada panas, ya kan, panas, kan kalau misal makan pedas tuh panas ya, sama kayak heat ya. Nah, ketika ada pedas atau heat, dia akan menyebabkan apa? Peningkatan kadar asam lambung misalkan, ya. Makanya bagaimana cara mengatasi VR1 ini atau apa namanya ini? Flavonoid reseptor ini caranya adalah dengan cara minum air. Jangan lihat tikusnya ya, lihat minum airnya. Karena kalau kita minum air itu akan menurunkan apa namanya?
kadar dari VR1 ini, ya kan, sekaligus kebutuhan natriumnya juga tercukupi. Ya, bisa juga makan kacang-kacangan ya untuk mengurangi apa namanya, rasa pedasnya. Oke, itu sedikit gambaran untuk video tersebut. Oke, kita kembali pada pain management pada farmakoterapi. Oke ya, kita kembali ke pain management pada farmakoterapi. Sebentar, saya stop dulu. Kita fokus pada PowerPoint kita. Oke. Oke. Outline-nya ada definisi, klasifikasi, anatomi fisiologi, patofisiologi, penilaian, kemudian farmakoterapi, dan terapi non-farmakologi. Apa itu nyeri? Ya kan? International Association for the Study of Pain itu menjelaskan bahwa an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Artinya apa? Apa yo? Apa? Tahu nggak? Nah, jadi adalah suatu sensori yang tidak diinginkan dan secara emosional berhubungan dengan aktual atau potensial yang disebabkan karena adanya tissue damage, artinya kerusakan jaringan. Ingat ya, setiap kali ada pain itu pasti ada kerusakan jaringan, ya kan? Ada inflamasi baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh, atau bisa disebut juga dengan bagian dari nyeri, gitu ya, bagian dari kerusakan dalam tubuh. Klasifikasi nyeri sekarang berdasarkan durasinya. Yang pertama yaitu nyeri akut. Kalau akut pasti pikirannya adalah segera, gitu ya. Nah, rasa tidak nyaman disertai emosi kognitif dan sensorik karena terdapat trauma jaringan. Biasanya disertai dengan kerusakan atau trauma jaringan, rasa nyeri hilang bersama kesembuhan luka dan merupakan fungsi proteksi biologis untuk menghindari kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Kemudian, refleks proteksi termasuk menghindar, ya kan, misalkan ada jarum kan otomatis kita menghindar kan, masa iya mau ditusukin biarin aja kan, enggak kan. Kemudian kejang otot dan respon saraf otonom. Nah, sementara yang kronis adalah rasa nyeri yang masa penyembuhannya melebihi yang seharusnya dan tidak dapat dijelaskan patologinya, ya. Kemudian sangat mengganggu pola tidur dan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan, ya kan. Misalkan ada yang patah tulang mungkin di sini ya, pasti merasakan bahwa tidak nyaman untuk tidurnya karena apa? Terdapat inflamasi di area dekat patahan tulang tersebut, ya. Bukan berperan sebagai fungsi protektif, melainkan fungsi adaptif. Sementara klasifikasi nyeri berdasarkan etiologinya ada nyeri nosiseptif yang tadi saya jelaskan, yang merupakan hasil dari fungsi normal sistem saraf sensorik nyeri, terjadi karena stimulus nyeri yang kuat, misalkan trauma, inflamasi, infeksi, sehingga ada aktivasi nosiseptor A, delta, dan C. Ada nyeri visceral yang berasal dari organ-organ dalam dan nyeri somatik yang berasal dari yang bagian luar. Contohnya apa? Kulit, kemudian muskuloskeletal, ya kan? Kalau orang main bola biasanya seringnya adalah nyeri somatik ya. Kemudian nyeri neuropatik. Nah, kalau neuropatik berbeda dengan nosiseptif. Kalian harus harus bisa bedakan. Kalau sinyal neuropatik yaitu sinyal nosiseptif yang tadi yang abnormal disebabkan oleh kerusakan saraf, bukan berperan sebagai proteksi maupun fungsi adaptif. Penyebabnya contoh metabolik, ada neuropati diabetik, infeksi contohnya adalah herpes zoster,
Kemudian trauma, misalkan kalau orang awam tuh bilangnya saraf kejepit ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana awal mulanya, ya kan? Bagaimana yang pertama yaitu ada apa tadi? Transduksi dulu, kemudian masuk ke sistem saraf. Sistem saraf yang paling penting apa? Ada dua, yaitu apa? Titalamus. Oke. Nah, nociceptor atau reseptor nyeri ada 3 kelas. Yang pertama yaitu akson alfa beta, kemudian akson alfa delta, kemudian akson C. Tipenya ada A beta, A delta, dan C. Diameternya kalau yang A beta itu besar, sementara kalau yang A delta itu lebih kecil dan tipis. Sementara yang C itu kecil tanpa mielin sama sekali. Nah, stimulusnya kalau yang beta itu sentuhannya ringan, ambang nyerinya rendah. Sementara kalau delta itu suhu dan kimia mekanis dengan ambang nyeri yang tinggi. Sementara kalau yang C itu biasanya mekanis tinggi, kimiawi, dan panas ataupun dingin yang begitu terlalu dingin intinya. Kemudian kecepatan konduksinya kalau yang beta itu lebih lama dibandingkan dengan yang C. Kemudian untuk aktivasi terhadap apa namanya? Terhadap efek terhadap aktivasinya, kalau yang beta itu sensor sentuh atau gate control. Kemudian kalau yang delta nyeri singkat, tajam tapi menyayat. Ya, kemudian kalau yang C itu nyeri tumpul yang lebih panjang. Ini contohnya, ini yang sebelah atas adalah C fibers dengan A delta fibers, ya. Yang B itu C fibers dengan delta fibers, ya kan? Ini contohnya first pain-nya ini. First pain-nya pertama kali, ya kan? Pertama kali nyerinya hebat. Kemudian biasanya kan kalau orang baru jatuh kan nyeri banget, tapi lama-lama hilang, tapi besoknya pegel, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan first pain dan second pain, ya. Ini perbedaan yang tadi saya jelaskan, ya. Di mana kalau yang A itu melibatkan C fibers dan A delta fibers, sementara yang B itu hanya C fibers tanpa melibatkan delta fibers. Ada yang C itu melibatkan A delta fibers tanpa melibatkan C fibers. Oke. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan sebetulnya, ini hanya tambahan saja. Pertama adalah tissue injury, ya kan, tadi akan menghasilkan beberapa mediator inflamasi apa saja? Histamin, serotonin, dan bradikinin. Dan yang paling penting adalah prostaglandin. Oke. Pertama itu ada transduksi dulu, yang kedua adalah transmisi dan modulasi. Ya kan, transmisi sinyal berjalan dari serabut afferent nociceptor ke dorsal horn di dalam spinal cord, ya. Dia transmisi masuk ke otak, ya kan, di spinal cord. Kemudian pelepasan asam amino dan peptida aktivator dapat mengaktifasi membran dorsal horn. Kemudian transmisi berlanjut dari spinal cord ke otak. Modulasi sinyal nyeri terjadi ketika pusat tertentu di otak mengaktifasi neuron inhibisi descending untuk melepaskan neurotransmitter, ya. Masih ingat ini apa? Nggak ingat? Oke, intinya adalah serotonin dan norepinefrin akan menstimulasi apa? Terbukanya kanal natrium dan kalsium. Begitu ada natrium dan kalsium terbuka, maka akan terjadi kontraksi dan respon tubuh. Intinya seperti itu, ya. Kemudian chemical active in nociceptive transduction. Jadi substansi kimia apa sih yang berhubungan dengan nociceptive? Sebenarnya ini hal yang paling sebenarnya kalian sudah paham, ya.
yaitu contohnya adalah histamin. Siapa yang mengeluarkan histamin? Sel mas. Potensinya plusnya 1 artinya sedang ya. Kalau 3 sangat nyeri, ya kan? Nah, kemudian potasium atau kalium, ya kan? Kalium release from damaged cell atau sel yang kena biasanya ya, nyerinya sedang. Kemudian prostaglandin ya, sama seperti potasium, prostaglandin, potasium, leukotrien dan prostaglandin, potasium dan leukotrien biasanya melibatkan jalur asam arachidonat. Kalau leukotrien diproduksi oleh LOX, sementara prostaglandin diproduksi oleh CHOX. Oke. Kalau bradikinin biasanya pada apa? Pada salah satunya adalah asma. Makanya tadi ada pain management. Pain nyeri juga, asma juga nyeri. Yang disebabkan karena apa? Tadi ada udara yang kotor. Ya. Kemudian reseptor yang berhubungan dengan modulasi pada nyeri. Ya, ada opioid, adrenergik, serotonin, cholinergic, dan GABAergic, atau ini disebut dengan neurotransmitter. Ya, opioid actionnya adalah analgesia, agonisnya atau yang melawan opioid adalah morfin. Sementara adrenalin sebagai penurun simpatetik nervous system output, itu lawannya adalah klonidin dan norepinefrin. Sementara serotonin lawannya adalah tricyclic antidepresan, dan cholinergic asetilkolin, dan GABA contohnya adalah baclofen. Ya. Jadi patofisiologi nyeri saya ulangi berkali-kali bahwa berhubungan dengan sistem saraf pusat ya. Ini sama seperti tadi, ini adalah salah satu kontrol di sistem saraf pusat di mana melibatkan dua bagian penting, yaitu bagian substansia gelatinosa dan pada sel-sel di dalam transmisi sinyal di otak. Penilaian nyeri ya, biasanya tools-nya itu menggunakan single dimension assessment dan multi dimension assessment. Itu yang kayak gimana sih? Nah, nanti biasanya assessment-nya berubah sebuah pertanyaan ya. Sebagai contoh misalkan, apa yang kamu deskripsikan apa yang kamu rasakan. Apakah nyerinya tajam? Apakah terkena benda tajam, ataukah karena panas, ataukah karena apapun itu? Apakah jarang? Apakah sering? Nah, itu juga bisa ditanyakan ya. Kemudian contoh lain yaitu apakah kamu punya gejala yang lain, contohnya mual muntah atau diare atau konstipasi atau keringetan atau sesak nafas, ya kan? Atau mungkin kehilangan penglihatan atau apapun itu bisa ditanyakan ya. Nah, biasanya itu yang umum digunakan adalah menggunakan sistem VAS atau Visual Analog Scale. Nanti kalian akan tahu di mana, masih ingat ya, nanti ada orang yang senyum, cemberut, dan lain-lain. Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah no one atau non atau tidak ada nyeri sama sekali, mild atau nyeri ringan, moderate atau nyeri sedang, dan severe. Kenapa ini harus kita pelajari? Karena apa? Setiap tingkatan ini ada terapinya, algoritma terapi masing-masing ya. Oke, lanjut. Untuk multidimensional pain assessment instrument, ini biasanya beberapa literatur menggunakan ini, ya kan? Ini berdasarkan umurnya, ya kan? Tipe pasiennya ada yang anak-anak, ya, lebih dari 3 tahun, ada yang remaja di atas 8 tahun, kemudian ada yang orang dewasa. Ada yang current pain atau previous pain, kemudian ada yang cancer pain dan non-cancer pain. Kalian nanti bisa baca sendiri ya terkait dengan apa yang membedakan terkait, karena ini multidimensi, berarti asesmen yang dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang sangat
berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Nah, itu nanti akan dilihat biasanya ada gambaran di silang-silang seperti ini, mana yang bagian mana yang terasa nyeri akan diberikan tanda merah, ya kan? Ya kan? Di sini ada pen drawing, di situ ada various symbols. Kalau garis-garis itu numbness, bulat-bulat itu forepins atau needle, ya kan? Misal ketusuk paku atau apapun, ya kan? XXX itu untuk yang terbakar, contohnya ini kenapa di kaki nih? Kenapa? Oh, karena sering kena knalpot, bener ya. Oke, next. Nah, ini yang sering kalian lihat bahwa di multidimension assessment itu ada biasanya menggunakan yang disebut dengan Walley and Wong Face Rating Scale, ya. Yang paling umum yang atas, yang bawah tidak terlalu umum, tapi ada juga yang menggunakan, ya. Jadi kita akan lihat dari face-nya tersebut dia termasuk golongan nyeri seperti apa. Asesmen ini dilakukan oleh profesional yang sudah terbiasa dengan pasien ya, karena mungkin ada orang yang merasa aduh nyeri padahal dia tidak nampak seperti nyeri. Oke. Nah, ini multidimensional, ini hanya sebagai gambaran kalian terkait dengan kuesioner ya kan? Kuesioner yang digunakan untuk asesmen. Nah, kemudian obat apa saja sih yang digunakan untuk terapi ini ya kan? Itu ada analgetik non opioid, anestesi, kemudian pemblok saraf somatik, blok spinal dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Farmakoterapinya biasanya namanya juga nyeri, inflamasi, prostaglandin di situ. Siapa obat yang menghambat di prostaglandin? Yang menghambat di COX, Pak. Nah, yang menghambat di COX itu siapa? NSAID ataupun golongan steroid ya. Non steroidal anti-inflammatory drug, atau kita bisa pakai yang di atasnya lagi, contohnya dexamethasone ya kan, kemudian prednison dan lain-lain yang merupakan golongan kortikosteroid. Oke. Kemudian ada juga obat-obat golongan opioid, contohnya morfin, kodein ya, tramadol. Kemudian obat-obatan modulator nyeri ya kan, ada mungkin yang membantu dalam peningkatan atau mengontrol tekanan darah. Karena apa? Karena otomatis ketika orang inflamasi itu tidurnya kurang. Tidurnya kurang otomatis dia stres. Stres itu bisa meningkatkan tensi darah ya. Makanya hati-hati ya. Di sini ada beberapa obat-obat yang berhubungan dengan reseptor alfa beta, ada golongan kolinergik dan golongan GABAergic. GABAergic itu contohnya apa? Benzodiazepin. Contohnya apa? Diazepam. Supaya nggak stres, makanya dibuat istirahat. Oke? Nah, WHO, World Health Organization, itu memberikan sebuah anjuran, nanti akan saya jelaskan, untuk awalnya itu apa. Biasanya kalau step 1 itu digunakan NSAID dulu atau paracetamol, ya kan? Plus minus adjuvan analgesik ya kan, itu kalau perlu, kalau tidak perlu ya nggak usah. Kemudian termasuk di situ kalau misalkan NSAID sudah tidak adekuat bisa diganti dengan golongan kortikosteroid dan antidepresan. Kemudian kalau misal masih nyeri gimana Pak? Nah, masih ada step kedua yaitu opioid untuk mild and moderate pain ya. Kemudian bisa juga diberikan non opioid agent ya kan, dan adjuvan analgesia. Kemudian kalau misal masih nyeri lagi, masih ada step ketiga, yaitu pain persisting dan or increasing. Contohnya adalah opioid untuk moderate to severe pain. Contohnya adalah non opioid agent dan adjuvan analgesik. Nah, ini adalah rekomendasinya yang tadi saya jelaskan kan tadi di sana ya. Nah, kan kalian sudah punya tadi ada scale atau skala nyeri. Pemberian obat ini berdasarkan pada skala nyeri yang dirasakan oleh pasien yang diakses oleh misalkan oleh perawat ataupun oleh dokternya.
Nah, berdasarkan skala nyeri tersebut, maka bisa ditentukan apakah nyerinya termasuk nyeri ringan, nyeri sedang, ataupun nyeri berat. Nah, ini adalah obat-obat yang bisa direkomendasikan untuk penggunaan di ringan, sedang, dan berat. Oke. Contoh yang ringan adalah paracetamol, sementara moderate biasanya combine antara paracetamol dengan golongan morfin ringan. Contohnya adalah kodein dan tramadol. Kalau misalkan nyeri berat, misalkan nyeri pasca operasi, kemudian nyeri pembedahan, amputasi, itu kan nyerinya nyeri berat. Itu akan diberikan obat golongan morfin. Oke. Nah, penyebab kegagalan terapi nyeri dengan obat analgesik itu biasanya adalah ini. Yang pertama, diagnosis yang tidak tepat, ya. Apa? Berarti drug without indication atau apa? Pemilihan obat yang tidak tepat, ya. Kemudian ketidakpahaman farmakologi dan farmakokinetik, jadi overestimasi, ya kan? Oh, nggak paham kinetika, udah kasih 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Nah, akibatnya terjadi kumulatif, ya kan? Kemudian manajemen adverse drug reaction-nya inadequate, ya kan? Dampaknya pasien dapat dihentikan terapi atau misuse OTC, ya kan? Contohnya konstipasi, nih kan? Karena antidepresan sehingga pakai OTC, contohnya bisa kodil, ya kan? Karena memang efek samping dari antidepresan adalah apa? Konstipasi, ya. Kemudian takut ketagihan, ini yang harus diedukasi bahwa opioid itu wena, otomatis harus dikontrol penggunaannya karena sekali sudah menggunakan dia akan merasa nyaman dan bisa terjadi adiksi, ya. Kemudian tujuan terapi tidak realistis, ya kan? Kemudian polifarmasi yang tidak rasional, ya kan, overuse atau underuse, hambatan dari pasien. Kenapa? Karena tidak adanya edukasi gitu. Hambatan bahasa, lansia juga mudah lupa ya. Namanya juga orang tua ya kan, makanya harus sering diberikan edukasi. Kemudian ketidakpahaman terhadap patofisiologi nyeri atau sehingga apa? Target terapinya tidak tepat. Akibatnya apa? Obatnya kerasanya tidak mempan. Ya, next. Ini yang terakhir, quotes for today. Ingat karena sekarang sedang musimnya virus, maka tolong sekali untuk jaga kesehatan, jaga kondisi supaya tetap bugar dan tidak mudah sakit, istirahat cukup, tetap mengerjakan tugas. Setelah ini saya akan berikan kuisnya akan menyusul di bawah dan akan dikerjakan di waktu yang bersamaan dalam tempo yang sudah saya tentukan. Oleh karena itu, silakan untuk koordinator untuk menghubungi saya terkait dengan kesiapan waktu untuk kuisnya. At least untuk pertemuan ini berlangsung selama 2 pekan. Jadi setelah 2 pekan maka attendance-nya akan langsung terblok. Otomatis jangan lupa kalian untuk untuk mengisi attendance-nya atau kehadirannya, dan yang paling penting adalah keaktifan pada mata kuliah ini ditentukan dari keaktifan kalian di forum diskusi. Oke, kalian boleh tanyakan apapun di situ ya. Boleh temannya menjawab teman yang lain ya. Oke. Nah, ini adalah rekomendasi dari IAI terkait dengan virus corona, yaitu gunakan pembersih tangan dan sabun dan air dan pembersih tangan untuk menghindari adanya bakteri dan virus. Kemudian gunakan masker ya jika kamu merasa sakit. Dan sekarang sedang kondisinya seperti ini, please social distancing itu tetap dipegang teguh ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen boleh ya, di forum juga boleh, WA saya untuk aktivasi. Jangan diskusi di WA tapi diskusi di forum. Oke, thank you very much, thank you for watching. Maaf jika ada kekurangan. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.